Bro, masalah Ukraina Rusia ini ada imbasnya ke Mm-mm. sepak bola nggak sih? Ada, ada memang imbasnya di sepak bola ya salah satunya banyak dari induk-induk organisasi termasuk FIFA itu menjatuhkan sanksi ke Rusia gitu loh bro. Hmm. Jadi Mm-mm. tim Rusia nggak boleh main atau gimana? Eh, Arahnya sih akan ke situ karena sudah banyak yang memboikot ya, memboikot eh, di beberapa induk olahraga memboikot Rusia untuk tampil di ajang-ajang tertentu gitu loh bro. Hmm. Tapi ini standar ganda nggak sih? Nah, itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah, jadi gini ya, saya sih agak menyayangkan juga ya, kenapa FIFA kemudian terimbas juga dengan dunia politis sebetulnya. Hmm. Kan dalam hal ini kita juga tidak bisa apa namanya untuk menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan perspektif yang kita kita yakini gitu ya. Hmm. Hmm. Perspektif mungkin perspektifnya Ukraina gitu ya. Hmm. Nah, tapi kan kita juga tidak tahu alasan yang sebenarnya kenapa Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Ya, Pasti ada alasan-alasan yang mungkin dianggap mengganggu geopolitiknya Rusia gitu loh ya dengan benar. kehadiran Ukraina yang sudah mulai mendekat ke NATO katakanlah seperti Hmm. itu ya. Hmm. 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 Nah, sebaiknya sih kalau menurut saya induk olahraga ini hati-hati ya dalam menjatuhkan sanksi karena akibatnya ini akan ada semacam proses perbandingan dengan sanksi-sanksi yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan gitu loh. Contoh. Sebagai contoh, sebagai contoh gini loh, Bro. Israel, Ya, invasi Israel ke jalur Gaza, kok itu kan banyak sekali negara-negara yang mengutuk ya. ya. Tapi kenapa FIFA tidak menjatuhkan sanksi kepada Israel? Gitu loh. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Dan pernah juga kejadian ada satu klub sepak bola yang namanya Glasgow Celtic itu Hmm. di tahun 2014 dan 2016. 2016 yang saya highlight ya. Itu pertandingan di kualifikasi Liga Champions melawan Ya. melawan dari Israel, Hapoel Tel Aviv kalau nggak salah ya. Di situ karena memang Celtic ini basis pendukungnya itu banyak juga pendukung dari Palestina, Hmm. kemerdekaan Palestina. Dan di sepanjang pertandingan mereka membentangkan bendera-bendera Palestina. Wah, Hasilnya apa, Bro? apa tuh? Celtic kena denda, Bro. Wah ya, gara-gara Kena denda itu kalau ya. nggak salah, iya, $160.000. Loh, alasannya apa? Alasannya sepak bola harus dijauhkan dari dunia politik. Ini kan standar ganda, Bro, jadinya. Loh, Dan itu gini bukan ya. sekali, Loh, gitu misalkan loh. sekarang gini, ada yang bertanding ya. Mm, Contoh misalnya mm, klub Jepang mm, mm. di Liga Ya, 2. Katakan Tokyo Verdy sama siapa gitu bertanding. Terus ada mm, bendera Indonesia. ya. Masalah nggak sih? Nggak ada Sebetulnya, masalah nah kan? ini kan tergantung dari konteksnya ya, tergantung Makanya. konteksnya nih bro. Nah, Hmm. kalau konteksnya bendera Indonesia karena di situ ada pemain Indonesia Mhm. yang bermain, ya Mhm. itu mungkin tidak ada masalah ya bro. Eh. Tapi kalau misalkan apa namanya konteksnya memang ada sesuatu yang kesamaan ya, kesamaan waktu Hmm. atau rentang waktu yang pendek gitu ya. Hmm. Dan kemudian ada nyanyian-nyanyian atau statement-statement dari Nah, eh, ya, ya. itu yang menyebabkan sanksi ini muncul gitu loh. Oke, jadi bukan karena benderanya sebetulnya ya, tetapi karena Bukan. dalam tanda petik provokasi terhadap pemain lawan kan gitu kan? Betul. Tapi memang bukan cuma ini ya, pendukung Glasgow Celtic bukan cuma pada saat dia melawan eh, dari Israel, klub dari Israel itu Hapoel Tel Aviv kalau nggak salah ya. Hmm. Tapi pada tahun 2014 Hmm. waktu dia juga di kualifikasi Piala Champion melawan klub dari Islandia yang nggak ada hubungannya nih dengan Israel, Hmm. mereka juga membentangkan bendera Palestina Palestina juga. karena saat itu juga lagi ada gejolak ini ya politik di Palestina sehubungan dengan agresi Israel ke Palestina pada saat itu. Terus didenda lagi. Kena lagi bro.
Banyak juga duitnya tuh kalau kayak begitu tuh FIFA. Tapi Makanya saya juga agak menyayangkan sebetulnya kenapa FIFA kok terlalu cepat untuk menjatuhkan sanksi. Padahal ada beberapa hal, ada konteks-konteks politik yang seharusnya juga mesti dilihat gitu loh. hmm, Jangan cuma melihat dari kacamata geografis ya. Karena ini hmm, kan kejadian memang di Eropa nih. hmm, Rusia dengan Ukraina di Eropa. hmm, Sementara kejadian yang lebih menyakitkan terjadi di belahan dunia lain, katakanlah di Semenanjung Arab, hmm. tapi mereka tidak Ah, tergerak hatinya gitu loh. mungkin nggak Om, kan kita bahas kemarin soal perpindahan zona sepak bola kan di Mm. mana Israel mengikuti zona Eropa kan. Betul, Nah, betul. sementara Ukraina ini juga kan ingin masuk ke Eropa. Ada nggak Ya, kaitannya karena keeropaannya itulah kemudian FIFA bertindak gitu? jadi begini, memang Ukraina ini kan boleh dibilang dari sejak tahun 2008 ya, Hmm, itu Putin sendiri sudah wanti-wanti hmm, bahwa jangan sekali-kali mau didekati oleh NATO hmm, karena ini akan kita kan di negara yang bersebelahan ya. Ini hmm, akan sangat mengganggu stabilitas keamanan di Rusia gitu loh, Bro. hmm, hmm. Ternyata itu dilakukan oleh Volodymyr Zelensky. Jadi mereka banyak kemudian Ukraina juga diundang menjadi keluarganya NATO dan ini yang membuat Putin marah-marah gitu loh. Sebetulnya serangan Israel ke Palestina itu boleh dibilang hanya shock terapi. Jadi shock terapi yang dilakukan bukan untuk Ukrainanya sebetulnya. Shock terapi untuk NATO. Pokoknya lu NATO jangan macam-macam sama gue, kata Putin gitu loh, Bro. Dan ternyata betul loh, Bro. Eh, Ukraina diserbu, mana bantuan dari NATO? Tidak ada. ya, saya kira juga pinter juga. Ya ini Hmm. kita jadi ngomong politik ya, harusnya ke Oh iya ya, bolanya kan. jadi Ya ngomong mungkin politik. juga karena pinter juga Putin itu bikin serangan Hmm. yang kelas rendah gitu sehingga NATO merasa tidak Betul, tidak punya kesempatan untuk masuk gitu kan. Oke, balik lagi betul. ke ini ke tadi sepak Sepak bola. bola. Hmm. Nah, Selain klub, apakah ada nah. pemain Ada yang bro. ya yang didenda karena Iya, membela seperti itu? Ada. ada. Itu ada pemain namanya Frederick Kanute. Dia pernah main di Liga Inggris, Mhm. kalau nggak salah waktu itu klubnya Southampton kalau nggak salah. Tapi kejadian ini waktu dia bermain di Liga Spanyol kalau nggak salah. Hmm. Dia Freddy Kanute ini besar di Prancis tapi bermain untuk negara Mali, Afrika, Hmm. di Afrika Hmm. Barat ya. Hmm. Nah, begitu dia menceploskan gawang, dia buka baju, di dalam bajunya Save Palestine. Kena lagi. Kena lagi. Kena Mungkin kalau denda dan harus tidak boleh berlaga dia oh ya? beberapa pertandingan. Wow. Tapi mungkin Iya. harusnya Palestina itu masuk ke jadi anggota Uni Eropa. Mungkin dia akan selamat. Betul itu, Bro. Jangan cuma Israel doang ya. Iya, jangan cuma Israel karena kan Israel itu kan tidak masuk ke zona Asia, tapi dia ikutnya di zona Eropa. Makanya sama Betul. FIFA mungkin karena FIFA juga ada di Eropa terus merasa itu adalah temanku gitu. Makanya Iya. sementara Oh, itu yang lain logika yang bukan betul teman. itu. Yang lain bukan teman. Nah, Indonesia diaku nggak? Kita lihat aja. Iya, jadi eh, saat ini memang persepak bolaan sayangnya sudah mulai masuk-masuk ke area-area politik yang kadang-kadang area politik itu memperlihatkan keberpihakan itu loh, yang disayangkan seperti itu. Ya. Mungkin kalau induk organisasi bisa mengayomi semua aspirasi, jangan jangan langsung buru-buru kondem, mengutuk dan buru-buru memberikan sanksi, Hmm, tapi lihat dulu perspektifnya seperti apa gitu loh, hmm, konteksnya bagaimana gitu loh. betul. Karena induk organisasi ini kan milik semua negara, milik Ya, semua blok katakanlah ya. harusnya ya. Harusnya. Betul, harusnya Bro. Harusnya ya. Iya.
Nah, Tapi ya terus begitu gitu loh. kasusnya Mm. Chelsea gimana Chelsea? Kan ini Ah, juga ada kaitannya kan? ya betul. Jadi si Roman Abramovich ini kan diduga ya, Hmm, diduga punya juga. kedekatan dengan Putin. Karena Bisa dekat jadi aja terus? bisa jadi dia boleh dibilang katanya ya, Hmm. disinyalir dia sebagai sponsor gitu loh, sponsor pemerintahnya Putin gitu loh. Lah, Karena terus? mungkin karena mungkin ini sponsor kan dalam pengertian mungkin biar konsesi minyak Hmm. Abramovich tidak terganggu di Rusia kan, bisa jadi Hmm. seperti itu loh bro. Ya. Jadi sponsor dalam hal seperti itu kan bisa jadi. Hmm. Makanya sebelum persoalan menjadi klimaks, bisa jadi kan ada bahaya-bahaya yang mengancam Abramovich, dipikir ya lebih baik saya hengkang duluan gitu loh. Hmm. Dan sekarang klub Chelsea ini dalam proses katakanlah dalam perwalian ya, dalam Hmm. hal ini Hmm. perwalian itu dipegang oleh yayasan, semacam yayasan ya, yayasan Chelsea gitu loh. Hmm. Ya, Yayasan nanti Chelsea ini yayasan baru atau udah lama? biasanya dalam sebuah klub ada ya. Hmm. Jadi semacam apa sih pengampu ya dalam bahasa hukum gitu ya. Ya. Kalau terjadi hal-hal yang force majeure seperti ini, ada yang Yang kemudian menjadi caretaker ya, gitu oke. loh. Oke. Nah, Nah, terus? nah di sini memang ada ini ya, ada kemungkinan si pengampu ini juga kan tidak mungkin terus-terusan menjadi perwalian gitu katakanlah ya. Mhm. Dia harus punya payung hukum yang lebih jelas, siapa kepemilikannya dan segala macam. Hmm. Makanya Chelsea dalam hal ini sekarang dalam kondisi akan dijual kayaknya bro. Nah, sekarang Gitu. katanya kalau misalnya dijual dapat duit, terus duit ini masuknya ke pemilik lama atau ke siapa? Kalau secara nah itu kalau ini ya, kalau secara hitung-hitungan normal harusnya ya pemilik Chelsea kan Roman Abramovich ya dengan Iya. share saham tertinggi ya, terbesar ya. Hmm. Harusnya larinya ke dia. Tapi kan bisa jadi ini karena ada sesuatu Hmm. itu di blok oleh pemerintah Inggris, itu bisa terjadi loh bro, betul itu bro, gitu loh. Jadi Ya, sangat-sangat mungkin lah dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini. jadi Gitu. memang sepak bola ini udah bukan olahraga murni lagi ya dalam beberapa hal ya. Dalam beberapa hal ya Sangat disayangkan. sangat disayangkan gitu loh bro. Hmm. Jadi Ya ada kayak kepentingan-kepentingan juga ya, gitu. kayak Indonesia gitu, misalkan ya Hmm. kebetulan kan sekarang sudah tidak satu zona Asia lagi ya. Mungkin kalau dulu Israel masih ada di zona Asia, kemudian ada Piala Asia, ketika diundi Indonesia lawan Israel gitu gimana gitu kan. Bisa jadi boykot juga kan. Boikotnya bisa jadi Eh, karena sebetulnya kan gini, persoalan utama dari Israel itu kan bukan masalah ini, kita terlepas dari masalah agama lah ya. ya. Ini kan persoalannya adalah penjajahan nih gitu loh. Hmm, hmm, Penguasaan tanah oleh pihak lain yang memang tidak punya hak atas tanah tersebut ya. hmm, hmm, Sementara Indonesia di Undang-Undang UUD 45 pasal 33 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa itu loh. Jadi hmm. ada benturannya di situ. Jadi kenapa kemudian Indonesia menjadi katakanlah aktor paling kuat untuk memboikot Israel? Karena ada dalam Undang-Undang Dasar 45, Ya, untuk terlepas dari membela. persoalan-persoalan agama gitu loh bro. Ya, oke. Gitu. Wah, jadinya rumit nih ngobrolnya kemana-mana. Kayaknya perlu disambung lagi nanti, bro. Betul. Terus sampai ke Kita Undang-Undang 45 ya, UUD 45 ya. kita sambung lagi nanti sambil kita lihat perkembangannya Iya, seperti apa ya. Mudah-mudahan siap. kasus di Rusia dan Ukraina segera selesai dan kita Betul. sepak bola aman lagi. Kembali ya. Ya, kembali Iya. lagi, oke? Kita Terima kasih lanjutkan bro. lagi nanti ya, bro. Thank you, bro, Siap, siap. obrolannya. Yuk, Yuk. terima kasih.